Nah, halo semua. Jadi ya, pada malam hari ini gue pengen kasih beberapa market update. Gue mulai dari bursa Amerika dulu ya. Kalau misalkan kita lihat bursa Amerika, kita lihat dari daily. Sabar. Nah, ini untuk Nasdaq. Secara teknikal, dia berhasil rebound dari supportnya, yaitu ATH sebelumnya di sini di level 12.300-an. Selama dia masih di atas sini, untuk bursa Amerika masih bullish untuk stoknya. Terus juga untuk Dow Jones, dia masih di dalam ini ascending triangle. Terus kemarin daily aja tutup dengan candle bullish. Jadi ada dua candle nih, dua biji nih. Bisa jadi ini anda bagus buat hari minggu depan. Bursa Amerika tuh bakal naik. Kita tapi tungguin aja ini sampai breakout ke atas. Kalau misalkan ke bawah udah boleh hati-hati ya. Terus untuk S&P 500 juga sama, dia baru aja ngetes supportnya di 3.600-an. Terus kemarin berhasil close bullish dengan sentimen bahwa pemilu AS tuh udah mulai pemilihan Joe Biden tuh udah mulai diresmikan. Ini kemungkinan besar juga stimulus bakalan keluar di awal tahun depan. Terus untuk IHSG sendiri, menurut gue dia masih bisa gerakan mix untuk minggu depan. Mixnya itu dari 5.840-an sampai level 6.000. Karena menurut gue ini masih awal banget di Desember dan dia masih kecepatan buat nyampe di 6.000. Kalau misalkan kalian ingat, kita tuh memprediksi bahwa IHSG itu akhir tahun baru nyampe 6.000. Ternyata pas sudah baru 2 minggu pertama dia udah nyentuh 6.000. Jadi menurut kita ini sangat-sangat kecepatan dan wajar kalau misalkan dia koreksi dan berkonsolidasi. Terus gue mau kasih update tentang ADI. ADI itu kemarin kita udah sell apa belum ya? Gue cek dulu bentar. ADI itu udah lepas. Nah, kenapa kita lepas ADI itu pertama yang ini udah mentok nih, rejection. Ini zona 1.300 tuh sangat-sangat rawan profit taking. Terus kita akhirnya kita lepas di 1.200-an. Untuk sementara ADI kita wait and see dulu. Tunggu level 1.190 ini terbentuk. Kalau misalkan dia bisa bertahan, kita bisa masukin buyback di ADI. Terus untuk Astra International, ini mungkin banyak yang galau karena mungkin lama geraknya, atau mungkin nyangkut di level 5.700, 5.900. Nah itu nggak apa-apa, selama dia masih, intinya ini kan blue chip ya. Kita nggak usah mikirin tentang cut loss. Di sini kita nyari sebuah opportunity untuk buyback atau misalkan average down. Kalau misalnya kalian punya Astra di level 5.800, kalau misalkan ya turun ke 5.500, itu kalian boleh average down. Dimana misalkan kalau harga turun 10% itu kalian boleh beli lagi. Kalian boleh beli Astra itu sampai dia kesini nih, titik 5.200. Karena ini sangat mungkin untuk Astra untuk kembali ke area sini buat nge-retest. Bukan retest sih ngomongnya, apa ya, mengakumulasi buyer. Dia bakal sangat mungkin banget untuk minggu depan ke 5.475. Di sini kalian bisa, bagi yang belum punya bisa beli, dan bagi yang udah punya di atas kalian bisa average down di level ini 5.475. Terus untuk berikutnya ada Asri. Asri itu kemarin kita cuma short term trading. Kita masuk dari 240-an, terus kita exit di level 260. Itu cuannya 8%. Kita nggak mau ambil resiko karena kita tahu Asri itu dia punya market cap itu kecil. Dan kita nggak mau ambil resiko selama melewati liburan weekend. Jadi untuk Asri sekarang kita wait and see lagi. Kalau misalkan ada kesempatan baru kita ambil. Dan next untuk BBCA sendiri, bagi yang mau investing itu nggak masalah masuk di angka berapapun. Tapi saran gue adalah BBCA ini masuk sekarang, kalian jangan masukin hajar pol. Kalau misalnya kalian mau investing, kalian boleh beli sebesar 75%.
siapkan modalnya dikit, bukan modal dikit, sisa modal itu kalian pakai buat average down. Bisa jadi dia itu BBCA ke ini lagi nih, mau cari retest di trendline yang di sini. Kalau misalkan dia ada kesempatan ke trendline itu, kalian boleh kalian boleh hajar pola istilahnya lah. Tapi untuk long term, menurut gue BBCA bisa banget nih ngebantai 35.000, sangat-sangat bisa, karena ini tuh perusahaan yang bisa dibilang cepet naik. Bukan cepet naik, sorry, gampang naik tapi susah turun. Kita lihat nih, pas bulan Maret aja dia dibanting segini dalamnya, tapi tetap aja nih masih mahal di atas 20 ribuan. Sebenarnya kalau mau murah tuh dibantingnya sampai 15 ribuan levelnya, cuma ternyata dia nggak kuat dibanting sampai segitu. Pas level 20 ribu ya demandnya udah gede, makanya dari itu BBCA menurut gua sangat bisa ke level 40 ribu. Terus untuk BBNI kita masih stronghold, apalagi dia udah tembus nih level 6.300. Menurut gua ini yang belum punya sih sebenarnya nggak masalah sih beli di sini, tapi gua sendiri udah stop beli BBNI karena amunisi gua buat BBNI itu udah cukup. Gua udah nggak bakal beli ini lagi karena kan kita udah masuk di harga 4.600an di bawah sini. Terus untuk yang BBNI ini, kalau misalkan kalian mau average up, pastiin average kalian itu harga average price tidak melewati angka 5.000 untuk mencari aman. Untuk BBNI sendiri targetnya ada 2 bagi gua. Itu udah di 8.000. 8.000 ini kemungkinan besar banget karena sisa range-nya itu dari 6.300 sampai level 8.000. Mungkin ada resistance kecil di level 7.000. Kalau misalnya 7.000 lewat, fix dia bakal ke 8.000. Tapi untuk ke level 10.000 itu mungkin bisa dibilang harus sabar kurang lebih 1 tahun untuk bisa tercapai sampai angka 10.000. Terus untuk BBRI gue sarankan untuk take profit dulu. Kenapa? Karena di sini ada resistance dan ada upper trend line. Di sini tuh jadi zona yang sangat-sangat rawan profit taking. Jadi gue sarankan buat kalian untuk lebih baik cabut dulu. Terus kalau misalkan ini tunggu aja kesempatan buat buyback itu di bawah di level 4 ribuan. Sekitaran untuk banking gue mau singgung BMRI juga nih, walaupun kita nggak pegang BMRI, cuman ini sebenarnya bagus karena BMRI bisa banget nih potensi ke 8.000 juga balik ke level sebelum jatuh. Nah jadi bagi yang punya BMRI itu juga bisa di hold sampai level kurang lebih 7.500an ke atas. Intinya semua banking itu sebenarnya masih uptrend, jadi masih aman untuk diinvestasikan. Terus untuk BJBR, Bank Pembangunan Jawa Barat, ini secara technical weekly-nya baru breakout dari zona resistance awalnya di level 1.500. Sekarang 1.500 media support yang cukup kuat menurut gua, apalagi ini weekly close-nya di atas level 1.500. Jadi untuk yang belum punya BJBR itu bisa beli juga nih. Dari sekarang pun juga boleh beli, tapi dengan posisi yang kecil. Kita bakal gede lagi kalau misalkan dia balik ke kurang lebih level 15-20an. Untuk BJBR secara long term sendiri, kalau misalnya kita lihat MA 200-nya ada di sini. Jadi kurang lebih profit berapa ya? Makanya 10%an sih untuk BJBR. Terus yang punya BJBR di harga bawah ini boleh hold sampai kurang lebih dia kesini lagi nih, ke level kurang lebih 1.900an. Untuk BJTM, saudara BJBR juga nih baru breakout dari downtrendnya. Terus dia udah kelar retest, kali ya bisa bilang dia udah kelar sama retest trend line, terus dia bisa close di atas trend. Untuk untuk BJTM sendiri menurutku punya potensi buat nge-close buat mencapai target kurang lebih 750. Dimana ini tuh merupakan resistance yang menurut gue cukup poten. Jadi untuk yang belum punya bisa beli dengan upside sebesar 10%. Namun untuk yang belum punya, menurut gue sih nggak begitu worth it buat dibeli karena untuk sekarang ya. Tapi kita lihat ke depannya, kalau misalkan memang udah benar-benar habis opsi terbatas, kita bakal beli juga. Terus yang udah punya BJTM dari bawah tuh kebanyakan ada yang konsultasi tuh yang punya BJTM. Itu boleh ya ditahan aja sampai kurang lebih level 740.
baru take profit di BJTM. Terus untuk Cepin ini masih consolidating, terus dia masih ini ya, masih dekat harga beli kita. Ini sangat-sangat masih bisa dibeli dan di hold untuk jangka waktu kurang lebih 3 bulan sampai 12 bulan. Di sini kita masukin Cepin tuh porsinya nggak terlalu banyak karena gua pribadi nggak begitu suka sektor poultry. Jadi ini adalah salah satu opsi bagi yang ingin menambah portofolio kalian gitu. Terus untuk gudang garam nih yang udah lama yang udah lagi pada panik nih, mungkin ada yang lagi bingung karena cukainya naik segala macam. Itu hal wajar ya. Terus juga menurut gua sih ini kesempatan yang benar-benar terakhir kalinya sebuah blue chip tuh dibanting apa sih di dalam. Jadi yang belum punya GRM bisa beli di harga sekarang sampai 40.000. Terus soalnya dia tuh memiliki harga wajar tuh di atas 60.000. Kurang lebih offsetnya sekitar 60% lebih. Terus untuk HMSP juga sama kayak GRM. Secara teknikal dia masih ketahan trendline dan support. Jadi menurut gue masih bisa dibeli, terutama karena dia selalu perusahaan yang selalu untung di setiap tahunnya. Bahkan saat COVID pun dia juga masih cukup bertahan ya, masih bisa bertahan. Terus untuk jangka waktu itu kemarin sempat gue bikin untuk HMSP, dimana harusnya 1770 itu tercapai di akhir tahun, bukan sekarang. Jadi kalau misalkan dia naik secepat ini pun menurut gua nggak sehat. Jadi lebih baik dia koreksi lagi buat konsolidasi naik secara pelan-pelan. HMSP dan gudang garam itu sangat-sangat possible untuk akhir tahun mencapai level 1800 lagi. Dia bakalan balik nih, menurut gua ya, itu sangat-sangat mungkin dia bakal balik ke atas lagi. Untuk GRM juga bakal balik ke kurang lebih di atas 45.000. Nah jadi untuk sektor rokok itu tenang aja, nggak usah panik. Terus untuk ICBP nih, ICBP kan udah berhari-hari dia nggak bergerak nih. Indofood sebenarnya tidak ada masalah dari dari segi keuangan segala macam. Dia punya finansial tuh kuat. Terus kalau misalkan kalian bisa lihat nih, dia baru breakout, baru juga nge-retest. Jadi bagi gue ini bakal sangat-sangat bagus buat kalian yang mau beli ICBP. Terus jangan raguin ICBP karena walaupun dia tahun ini agak lelet, tapi tahun depan bakal dijamin consumer goods itu bakal bergerak secara cepat. Untuk level beli ICBP itu dari 9.500 sampai 9.000 apa harga sekarang nih. Pokoknya harga beli optimal tuh di 9.600. Ngebahas ICBP tadi gue pengen ngebahas tentang Unilever. Unilever itu tadi agak jelek menurut gue karena dia terus turun. Jadi untuk sementara ini ada support di 7.500. Sekarang dia udah ke bawah 7.500. Jadi gue nggak suka sama Unilever. Kenapa? Karena dia udah lama lemot, terus dia terus cenderung menurun. Yang menandakan bahwa ternyata Big Fan tuh belum melirik Unilever ya. Jadi kita lebih prefer ke ICBP. Terus untuk Indika Energi kemarin baru breakout. Terus dia lagi retesting support di 1.800. Kita tunggu nih, jangan langsung masuk. Sementara kita kita udah jual ini belum ya? Indi kita masih hold. Oke, Indi kita masih hold dari portofolio HKFX. Kita mau hold Indi selama dia masih bertahan di support ini 18.15 atau 18.10. Karena menurut gue dia masih sangat potensial untuk tahun depan, dimana batubara ini sangat cyclical. Sangat mungkin untuk Indi sampai ke level kurang lebih 3.000 berapa ya, 3.000 nih, sampai ke level kurang lebih 3.500 itu sangat-sangat mungkin, maksimalnya ke 4.000 untuk angka optimis Indi tahun depan. Terus selain Indi ada juga INKP. Ini agak ngacak ya sektornya, soalnya gue ngikutin update yang ada di TradingView gue.
Untuk INKP kemarin kita udah suruh beli nih. INKP itu di harga 10.500-an kita udah suruh beli. INKP kenapa kita suruh beli, karena dia baru aja ngebreak resistance level 10.000. Selama dia di atas 10.000 itu kalian boleh beli INKP. INKP sendiri untuk targetnya itu bisa ke kurang lebih sama kayak ini Tekim kan juga naiknya udah lumayan tuh, kita Tekim udah profit taking juga ya. Terus untuk INKP itu mungkin kemungkinan besar bisa sangat-sangat bisa ke 14.000. Jadi yang punya INKP ataupun yang belum punya, kalian boleh beli INKP di harga sekarang maupun di harga 10.500 ataupun 10.000. Terus untuk ITMG nih, ITMG sama kayak Indi, iya sama kayak Indi, dia baru nge-break resistance. Terus kemarin kan gue udah bilang dia harus ketahan di level 14.000, di mana ini adalah support terdekat dia. Selama dia bertahan di atas 14.000, kalian yang belum punya ITMG itu bisa masuk. Gua ulangin, yang belum punya bisa masuk di level 14.000. Sedangkan yang udah punya, kita udah rekomend tuh dari harga 8.000-an. Jadi kalian boleh average up sampai maksimal banget tuh di harga 10.000. Lewat dari 10.000 mendingan kalian jangan average up lagi, mendingan cari saham lain yang lebih potensial. Jadi untuk kesimpulannya, untuk sektor batubara itu masih bagus untuk tahun depan, terutama dari Indi dan ITMG. Terus dari itu gue mau lanjut ke PTBA. PTBA ini walaupun ya nggak sekencang Indi ataupun ITMG yang udah naik berapa puluh persen, dia tetap aja naiknya tetap lebih stabil. Apalagi dia baru nge-break resistance di level 2750. Selama dia di atas 2750, ini masih aman untuk PTBA, apalagi dia sering bagi dividen. Terbukti bahwa perusahaan itu fundamentalnya bagus. Yang belum punya PTBA sekarang bisa cicil, tapi porsinya kecil ya, ingat kecil. Terus kalau misalkan amit-amit dia dibanting, kalian masih boleh beli average down untuk PTBA. Oke, terus untuk PTPP ini mirip nih sama kayak Adi. Selama PTPP bisa bertahan di 1.500-an support terdekatnya, kita bakal hold PTPP. Tapi kalau misalkan tembus 1.500, kemungkinan besar kita bakal lepas PTPP. Karena PTPP sendiri kita udah profit cukup besar, kurang lebih 80% dari harga masuk di 870 kita masuk PTPP. Jadi PTPP yang belum punya wait and see, yang udah punya was-was di level 1.500 ya. Terus untuk ini sektor retail untuk RALS masih konsolidasi di dalam sini, di dalam zona antara 715 sampai 800. Kalau misalkan dia bisa berhasil close di atas 800, ini sangat-sangat bagus untuk RALS, bisa naik lebih tinggi lagi sampai kurang lebih ke level 1000 untuk RALS. Yang belum punya RALS boleh beli sekarang sampai level 700 boleh beli. Untuk sekarang kalian boleh, kalau mau beli itu porsi kecil aja. Kalau misalkan mau hajar cukup gede itu misalkan tunggu di level 730 sampai 715 untuk RALS. Habis itu selain sektor retail, ada juga nih Sido. Sido ini kalau misalkan kita lihat nih dari laporan keuangan sangat-sangat bagus, fundamental oke. Sejauh ini sahamnya naik doang dari awal dia, dari 2016 lalu ya, trennya naik terus. Jadi bisa kita masukkan Sido ini adalah saham yang berkarakteristik growth investing. Tapi gue sendiri belum punya Sido, dan gue masih menunggu dia retest trendline sekali lagi ke kurang lebih level 700-an. Jadi untuk sekarang Sido yang belum punya wait and see, yang udah punya tahan aja. Terus untuk TLKM dari kemarin banyak banget yang nanya masih bisa masuk nggak? Sejujurnya pribadi gue bilang ini udah cukup mahal TLKM. Kalian kalau mau masuk itu di level 3.100, kalian harus nunggu di 3.100 sampai 3.000 itu untuk level beli TLKM. Harga sekarang ini termasuk mahal. Kenapa? Karena ya emang mahal aja gitu. Untuk TLKM target gue sendiri ada dua, di level 3.900 atau 4.000 sampai 4.500.
Jadi kurang lebih tercapai bisa pertengahan tahun depan ataupun menjelang Juni sampai Juli lah untuk TLKM. TLKM juga masih stronghold ya, bagi udah punya di harga bawah stronghold, yang belum punya wait and see di level 3100 sampai level 3000. Segitu aja dulu untuk yang dunia saham. Terus kita coba lihat ngintip di apa, cryptocurrency. Itu Bitcoin udah nyampe all time high lagi ya. Terus kita masih avoid Bitcoin dulu. Sementara kita masih wait and see. Rencana awal sih kita mau short sell Bitcoin, tapi belum direalisasikan. Kenapa? Karena hari ini naiknya cukup kencang. Jadi kita wait and see dulu, kurang lebih nanti di level 20.000 lagi. Sama juga kayak XRP, masih ya biarin, ini kripto sih biarin aja lah, dia ngapain terserah dia. Pokoknya kita tunggu saat tepat untuk investasi di kripto. Itu kemungkinan besar pas nanti pemerintah secara internasional sudah meregulasikan kripto gitu. Oke, terus untuk gue pengen nyinggung nih kekuatan dolar atau misalkan DXY. DXY ini sudah sangat-sangat melemah ya, terutama karena berbagai stimulus yang besar-besaran dari mulai bulan April nih. Dari April dia udah turun terus. Karena kenapa? Karena stimulus yang diberikan itu cukup besar ya, stimulus yang dikasih sama The Fed. Belum lagi dia masih korea terus. Terus secara teknikal dia sudah tembus trend line-nya, upper trend line dia udah tembus. Terus sangat mungkin dia untuk ke 88. Angka 88 ini sangat-sangat possible untuk di XY. Kenapa? Karena memang ini udah waktunya jatuh gitu. Udah momentumnya lah istilahnya. Ngomongin tentang dolar nih bisa kita gabungin juga. Ya untuk forex gue skip dulu ya, karena gue belum memperhatikan pasar forex untuk beberapa hari ini. Tapi kalau misalnya kalian mau nanya tentang analisa forex, boleh langsung aja chat di lounge atau nggak mungkin private chat salah satu mentor. Terus untuk harga emas sangat-sangat menarik ya. Kalau kita lihat dari dailynya masih ketahan trend line nih. Ada trend ini masih ketahan. Emas sendiri kalau misalkan ini gue mau hapus dulu biar agak lebih bersih. Emas nih sebenarnya bisa dibilang ada potensi turun. Kenapa? Karena waktu dia nge-break di level 1860 dia belum pernah nih retest lagi ke level ini. Terus dia mentok kemarin di level 1760. Habis 1760 ada pressure buying yang cukup besar. Nah, terus dia berhasil nge-retest level 1860, terus dia reject. Nah, untuk emas kemungkinan besar, nggak besar juga sih, kemungkinannya masih 50-50, dimana dia masih bisa turun lagi ke level 1760, bahkan ke level 1700. Jadi untuk emas kita masih wait and see lagi ya. Untuk update berikutnya mengenai trading emas bakal diupdate melalui channel Discord. Nah, oke, berarti kurang lebih gitu aja sih untuk breakdown hari ini. Thanks sudah nonton.